sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat sejahtera. Selamat sore. Mari bersama-sama dengan keluarga di sini kita masuk dalam ibadah pengibumian jenazah almarhum Bapak Umbu Iki Jerumai. Jemaat silakan berdiri. Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bersama kita puji nama Tuhan, Kidung Jemaat 344. Bait pertama, ingat akan nama Yesus. Mari kita menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah dan acara pemakaman kekasih Tuhan almarhum Bapak Umbu Iki Jerumai datangnya dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalam Yesus Kristus memiliki kita, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian. Amin. Nas yang membimbing ibadah kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 18. Injil Matius 18 ayat 18, beginilah bunyi firman Tuhan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Mari kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 400 bait 3. Ku ingin hidup yang benar. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 455 baitnya yang pertama, harap akan Tuhan. Sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Dan marilah berdoa. Sekarang Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Peliharalah jiwa kami semua, supaya kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menyambut firman-Mu, dan kami boleh menyambut itu dengan penuh syukur, menjadi berkat bagi hidup kami yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 6. Kitab paling terakhir dari kitab Perjanjian Lama, kitab Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 6.
Firman Tuhan diperdengarkan kepada kita semua, demikian bunyinya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari persidangan, sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mau pelihara itu dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepadanya. Saudara-saudari sekalian, sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan, tema atau topik yang saya ambil adalah di puncak keraguan, bertahanlah untuk percaya. Saudara-saudari sekalian, setelah pembuangan di Babel pada waktu itu, bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, keadaan mereka itu tetap terpuruk. Kehidupan ekonomi mereka hancur, tetap saja hancur, tidak berubah.
Kehidupan politik mereka tertekan sekali karena mereka masih ditindas, dijajah oleh bangsa Persia. Dan pada keadaan inilah kemudian bangsa Israel tiba pada titik ragu tentang Tuhan. Mereka ragu untuk menentukan sikap, apakah menguntungkan untuk beribadah kepada Allah atau lebih banyak merugikan. Itu dalam ayat 14. Dan di mata Allah ini dipandang tidak baik, makanya Tuhan Allah bilang, bicaramu itu kurang ajar sekali. Bangsa Israel seperti menantang Tuhan Allah. Terkesan bahwa ibadah itu tidak menghasilkan apa-apa. Ibadah itu tidak ada harapan. Ibadah itu seharusnya ada imbalan. Ibadah itu harus untung, bukan rugi. Terkesan bahwa Tuhan itu berhutang kepada bangsa Israel kalau mereka beribadah. Ini baru satu. Yang paling lancang lagi yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah dalam ayat 15. Mereka menyatakan bahwa orang yang sombong itu yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang fasik, orang yang jahat itu yang hidup makmur. Orang yang mencobai Tuhan itu yang selalu lolos. Lancang sekali. Dan Tuhan terlalu lemah untuk menghentikan kefasikan, menghentikan kejahatan, menghentikan kesombongan mereka. Saudara-saudari sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, ketika orang menghadapi titik puncak keraguan tentang imannya, banyak cara yang dia lakukan. Saya hanya pilih 2 cara saja untuk saya sampaikan. Yang pertama, ketika orang tiba pada titik keraguan yang paling tinggi sudah tentang imannya pada Tuhan, yang dia lakukan adalah bercermin. Lalu kemudian dia merenung. Kadang namanya Stud, dia bilang begini, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan telah mati bagi saya, maka tidak ada satu pengorbanan pun yang terlalu besar yang dapat saya lakukan baginya. Artinya, kematian Tuhan Yesus tidak sebanding dengan berapapun kita telah berkorban bagi Tuhan. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu uang, apakah itu harta benda, tidak ada artinya. Dan itu pernyataan iman dari seorang misionaris itu. Saudara-saudari sidang penghiburan yang dikasihi, bersyukur pada Tuhan karena bukan hanya orang yang kurang ajar pada Tuhan yang ditunjukkan kepada kita lewat firman ini, tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa masih ada juga orang yang taat, orang yang setia, orang yang masih menaruh rasa hormatnya pada Tuhan. Mana terbi ya anak multau kita. Pada tuanya wali masih minggu Pak tahu nama karahat aku lagi masih minggu, dan mereka itu adalah milik kesayangan Allah. Mereka dikasihi Allah sama seperti Bapa sayang pada anak-anak. Kenapa Tuhan Allah harus menjelaskan itu lagi? Padahal bangsa Israel sudah tahu jelas. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dapinya malati dan napatani.
dorong ikut dari punya mau. Tuhan Allah kasih penjelasan lagi bangsa Israel. Betapa bedanya orang benar dengan orang fasik di mataku. Betapa bedanya orang yang beribadah kepadaku dan orang yang tidak beribadah kepadaku. Dari perbedaan ini, orang tidak akan lagi memandang Allah dari sisi untung dan rugi. Orang tidak akan lagi mengukur seberapa besar Allah memberikan, seberapa besar juga dia taruh hormat kepada Allah. Hal yang berikut terkait dengan hari Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hari Tuhan tidak akan pernah menjadi hari yang kelam, hari yang gelap, atau yang menakutkan bagi setiap orang yang disayangi oleh Allah, yang menghormati Allah, yang setia pada Allah, yang tidak ragu pada Allah. Kenapa? Karena pada hari itulah dia akan menikmati keselamatan yang dijanjikan bagi. Firman ini mengingatkan kita ketika hari Tuhan itu datang, orang hidup, orang yang mati akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Lalu orang Kristen mengimani, bukan karena dia sudah kumpul banyak kebaikan selama dia hidup sehingga dia dapat selamat dan dia adalah kaya pakai panduang pandai lumpar parium lapalaku nama hamu. Sekali lagi tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan karena kita kumpul banyak hal yang baik selama kita hidup sehingga kita selamat, tapi karena kita tidak ragu, karena kita tidak melepas iman kita pada Tuhan Yesus, karena kita tetap mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sampai kita mati, dan karena kita mengimani hanya oleh karena anugerah Allah lah yang membuat kita selamat. Sola Gratia. Saudara-saudara sekalian, satu tadi disampaikan oleh MC. Bapak Opa kekasih kita yang meninggal ini, yang belum disampaikan, beliau menjadi Kristen itu pada umur 82 tahun. Beliau dibaptis bersama istri, waktu itu ada BSN Masal, pada tahun 2012. Jadi, beliau jadi orang Kristen berapa tahun Bapak Ibu? Dari 2012 sampai beliau meninggal. 11 tahun. Bukan soal waktu lama atau tidak kita hidup di bumi ini. Beliau sekalipun belum masuk Kristen, beliau menguasai Alkitab. Jujur saja kalau saya datang sini saya gugup Bapak Ibu. Gugupnya bukan karena beliau kuasai, tidak juga. Satu, saya tidak menguasai bahasa Sumba. Kalau saya sampai berkhotbah bahasa Sumba yang salah, bisa jadi alamat salah nanti semuanya. Yang kedua, kalau datang di sini harus betul-betul siap diri. Karena beliau salah satu juga yang kritis untuk bertanya. Ini belum masuk Kristen Bapak Ibu ya, belum. Itu luar biasa. Dan itu teladan yang ditunjukkan bagi anak-anak, bagi semua keluarga. Karena itu saudara-saudara sekalian, sebelum kita mati, dan karena kita tidak tahu juga kapan kita mati, ingatlah, titik puncak dari keraguan kita, siapapun kita, ketika kita ragu pada Tuhan, bukan kita mencari kambing hitam, tetapi
pada saat titik puncak itu kita lewati, kita harus hadapi, tetap bertahan untuk mencari Tuhan. Karena saat mati, maka kematian itu tidak akan memandang seberapa banyak kita sibuk untuk berkarya bagi orang lain, bagi Tuhan. Saat kematian itu datang, kematian itu tidak akan menghitung seberapa panjang atau singkatnya umur kita. Saat kematian itu datang menjemput saya dan saudara-saudara, dia tidak akan memandang seberapa pentingnya jabatan kita. Saat kematian itu datang menyambut kita, dia tidak memandang seberapa banyaknya harta yang kita punya dan seterusnya. Tetapi kematian mengajarkan kita tentang dua hal. Kematian sama dengan berhenti berdasarkan waktu Tuhan. Yang kedua, kematian mengajarkan kita bahwa kematian itu adalah garis batas yang tidak akan pernah bisa diambil alih oleh siapapun, termasuk saya dan saudara-saudara. Saya baca ulang nas pembimbing bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudari sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, untuk menutup dan mengaminkan renungan saya, satu lagu akan disampaikan oleh para pelayan. Mari kalau kita sama-sama tahu lagunya, kita menyanyi saja sambil kita merenungkan tentang kata-kata yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.